Assalamualaikum sahabat setia Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi hari ini ada jadwal ke Dewata, cuma nggak jadi berangkat karena memang sibuk rewang. Karena kita guyup sama masyarakat, karena kelak kita mati pun masyarakat yang menguburkan. Ini burung boro-boro kita mau gantang tuh, makanan habis, tadi baru diisi makan, kemudian minumnya habis, kotoran belum dibersihin. Nah ini jadi karena burung udah terlanjur di setting doping, setting umbaran, jadi hari ini mau buang birahi. Nah hari ini saya mau ngasih tahu buat teman-teman apa itu buang birahi dan apa pentingnya buang birahi, karena memang sangat penting buat pleci. Nah ini macam-macam rupa-rupa nih, kita mau isi makan dulu, kita kasih kroto dulu, nanti kita buang birahi. Nah memang udah disiapin buat gantang semua, sampai kroto udah ada, udah disetting doping, setting umbar. Tapi ya namanya kondisi yang tidak memungkinkan ya sudah. Ngasih kroto kalau saya nggak banyak-banyak, cukup sedikit-sedikit aja, karena kalau kroto banyak-banyak burungnya bisanya ngedeprek, dia kegemukan, kadang ngembung malah kalau kebanyakan. Jadi sedikit-sedikit aja. Nah ini burungnya ada segini nih. Tadinya saya mau bawa ini yang Banten, lokal Banten yang saya bawa tadinya. Berhubung udah nggak jadi, ya udah kita gantang di rumah aja. Ini ngasih kroto dulu dikit-dikit. Jadi mau ngasih tahu buat teman-teman, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Buang birahi pleci itu bukan maksudnya pleci birahinya dibuang terus sampai habis nggak ada birahi, bukan. Jadi buang birahi itu istilah-istilah biasanya dipakai sama orang-orang atau para suhu di gantangan. Itu sering, saya juga baru tahu istilah ada buang birahi itu di gantangan. Jadi biasanya itu sering dipakai sama yang mau gantang, itu sebelum digantang dibuang birahi dulu katanya. Terus di rumah buang birahi dulu. Itu kalau buat saya dipental namanya. Jadi dipental. Memang buang birahi itu dibiarin ngalas-ngalas dulu. Kadang kan settingan peci itu ada yang memang dia sebelum digantang dia pengennya dipental dulu, sama seperti ini. Ini sebelum digantang harus di ini dulu, buang ngalas dulu dia. Jadi biar ngalas-ngalasnya itu di bawah. Jadi sebelum naik dia kalau langsung dicantelin ngalas-ngalas dulu, nggak langsung kebongkar isian. Jadi dia cuma ngalas isian. Nanti udah berapa menit baru dibawa ke gantangan. Makanya perhitungannya harus memprediksi perkiraan gantangan ini berapa menit lagi baru selesai, baru kita buang birahi kalau settingan punya saya ini ya. Jadi pental dulu, kita buat bikin dia buang-buang ngalas. Setelah dia buang ngalas baru kita gantangin kalau udah dipanggil. Nah jadi buang birahi itu sama aja kayak dipental. Seberapa penting buang birahi pleci itu sangat penting. Sangat penting, yang mana apalagi kalau buat burung yang udah gantangan, buat burung bahan itu juga penting buat buang birahi. Kalau buat burung yang udah jadi kayak ini, nah ini lagi buang birahi, memang dia udah on. Karena dari awal itu udah rencana mau berangkat walaupun nyusul, tapi kondisinya nggak memungkinkan karena ada rewang, jadi ya nggak berangkat ke gantangan. Buang birahi di rumah, jadi dipental dulu tadi saya pental biar dia bunyi melampiaskan birahi dia, emosi dia. Nah itu kalau burung buat buat gantang, kalau misalnya dia udah didoping terus nggak dipental, itu mendem biasanya. Mendem cenderung burung kurang fit biasanya, karena birahinya dia mendem, nggak diplongin. Ya kayak kita lah, kita kalau misalnya kita ini punya banyak masalah, kita ada kekeselan, coba buat teman-teman sesekali lah ilustrasikan.
dia ini makhluk sama seperti kita, punya emosi. Ketika udah emosi, coba kita sendiri kalau kita udah teriak sekenceng-kencengnya itu apa, bisa bikin kita plong, bisa bikin kita emang sifat burung yaitu sifatnya itu ya bunyi itu udah kodrat burung, dia berbunyi, jadi berirama di alam itu udah kodrat burung. Nah kalau misalnya dia di koloni, jarang lah, jarang banget yang bocor, apalagi kalau udah biasa kolonianya sendiri. Kayak punya saya juga mungkin bocor beberapa kali bocor, cuma kan ketika ada untulan ya udah, dia bakalan antang sama untulannya, mendem birahinya. Dan kalau buat burung yang burung bahan seberapa penting burung bahan seberapa penting buang birahi untuk burung bahan? Jelas penting kalau buat burung bahan, malah lebih penting lagi burung bahan untuk melatih dia menyusun irama. Jadi kalau buat burung bahan saya tiap hari doping, nggak ada jedanya sampai dia bener-bener sampai bener-bener dia nyusun iramanya paseh. Doping, nanti pagi buang dipental, buang birahi dijauhin biar saut-sautan. Siang kalau pulang lagi istirahat itu juga saya pental jauh-jauhan. Sore juga saya pental buat menyusun dia irama. Jadi biarin aja, biar rutin dipental, nanti di koloni lagi, rutin dipental di koloni lagi. Kalau ada untulannya, kalau misalnya punya saya nggak ada yang pakai untulan kalau masih bahan, kalau yang pakai doping. Kalau yang tanpa doping ada, masih proses ngeribik panjang. Nah yang satu lagi ada proses penetralan. Jadi yang gunsal, yang udah ngerol, yang udah tonjolan, yang udah nembak, kadang-kadang nembak, itu lagi saya proses netralisir, jadi nggak pakai doping. Dan peningkatannya yaitu dengan cara untulan. Jadi saya lagi untul sama untulannya, dipasangin sama untulan betina, dibiarin aja dulu sampai beberapa hari, nanti mau saya pental. Nah jadi kembali lagi masalah buang birahi. Buang birahi itu bukan birahinya dibuang sampai habis, karena buang birahi itu cuma istilah-istilah aja biar dia ngeplong. Jadi udah gedur, nanti kan kalau udah gedur jadi kalau banyak enak, kayak punya saya sendiri, kadang saya bikin simulator gantangan depan rumah. Jadi depan rumah saya gantang burung banyak, biar kelihatan bukan biar kelihatan ya, biar nuansanya kita bisa menikmati. Kalau saya sendiri gitu, ngelihat karakter burung mana yang karakternya ini, karakternya begini, yang ini karakternya begini. Karena kan apalagi Buxton itu ya 1001 karakter. Jadi belum tentu, kadang-kadang di rumah dia nggak mau gacor, tapi di gantangan ada yang gacor, ada yang malah di rumah dia gacor, di gantangan nggak mau. Itu beda-beda karakternya. Dan buat simulator ya kurang efektif sebetulnya kalau cuma punya sendiri aja, karena udah kolonian sebiasa, jadi udah emang kawanan koloninya, jadi nggak ngotot. Kalau ada pleci yang baru bisa. Nah jadi seperti itu sederhana dari saya. Nah ini masih saya pental, emang udah di doping, udah setting doping. Nanti rencananya mudah-mudahan lah kalau minggu depan tanggal 29 nggak ada jadwal rewang udah kosong, kita fokus acara Kapolres ya. Kalau acara Kapolres saya udah pesen tiket. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ada kisaran Bandar Lampung atau yang di luar Bandar Lampung, Kapolres itu di acara pleci itu tiket 50.000, hadiah 600.000. Mudah-mudahan rame acaranya, mudah-mudahan. Jadi saya juga mau nyeting nanti, insya Allah udah tiket udah aman, mau nurunin 2 ini sama yang tanpa doping. Nanti kita mau turunin tanpa doping, berani bersaing. Mungkin itu aja dari saya buat seluruh sahabat Pleman, buat para para master. Bila ada salah kata atau ada materi yang salah mohon disampaikan baik di kolom komentar, WhatsApp dan lain-lain. Jadi ini mah cuma sekedar sharing aja buat teman-teman, berbagi, bukan mengajari apalagi menggurui. Jadi itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.